Di sebuah kampung terpencil di kaki pegunungan pasir, hidup seorang gadis bernama Aisyah. Kampungnya jauh dari jalan aspal, listrik hanya menyala beberapa jam di malam hari, dan sekolahnya kecil, hanya satu kelas, guru bergantian dari desa tetangga. Aisyah anak yang rajin. Sejak kecil, selepas subuh dia membangunkan orang tuanya, membaca Al-Quran di teras rumah sambil ditemani embun pagi. Ibunya mengajari tali kasih, ilmu itu cahaya. Jangan kau sia-siakan, nak. Sekecil apapun, jika kau dapat, syukuri. Ayahnya yang bekerja sebagai tukang reparasi peralatan sederhana, kadang membawa radio rusak untuk diperbaiki kemudian dijual agar ada uang membeli buku tulis. Aisyah tahu hidupnya sederhana, sandal sering bolong, buku yang ada sebagian sudah lapuk, tapi semangatnya tidak pernah padam. Suatu saat datang kabar ke kampung, akan ada lomba hafalan Al-Quran antara desa-desa sekitar. Hadiahnya beasiswa ke sekolah menengah di kota dan fasilitas tambahan buku, pakaian seragam, bahkan asrama. Saat mendengar itu, Aisyah sangat terpanggil. Tapi dia ragu, suaranya belum kuat, hafalannya belum lancar, dan ia malu karena teman-temannya punya mikrofon besar dan seragam bagus ketika latihan di masjid. Namun malam-malamnya, ia duduk di bawah sinar rembulan, mengulang hafalan, mengulang tartil, meminta petunjuk kepada Allah, memohon keteguhan hati. Orang tuanya mendukung, ibunya menyimpan hasil menanam sayur kecil-kecilan untuk membeli jilbab baru, ayahnya memperbaiki sandangnya agar tidak bocor. Teman sekolahnya juga membantu, meminjamkan buku-buku catatan latihan. Di desa mereka ada seorang ustadz yang mendengar cerita Aisyah, lalu menawarkan tolong, aku akan bimbing kamu latihan tiap sore di masjid, kita akan bersama belajar bacaan tajwid dan hafalan supaya suaramu kuat dan lantunanmu jelas. Aisyah senang, tapi juga lelah. Di siang hari ia membantu ibu di kebun, sore latihan, malam belajar, tidur hanya beberapa jam. Kadang jari-jarinya capek, suaranya serak, tapi tiap selesai salat tahajud, rasa damai menyelimuti hatinya dan kelelahan terasa ringan karena yakin Allah melihat usaha kecilnya. Hari perlombaan akhirnya tiba. Aisyah berjalan ke tempat lomba di desa tetangga, membawa Al-Quran kecil, jilbab baru yang sederhana, dan hati penuh doa. Banyak peserta datang, suara merdu, penampilan rapi, mikrofon yang bagus, sorak pendukung dari kerabat. Aisyah merasa degupnya kencang, tapi saat giliran tampil, suaranya gemetar sedikit, hadsnya bergetar, tapi dia menarik nafas, menenangkan, mengingat ustadznya, mengingat air mata ibunya waktu menyemangati, dan dia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil dan merdu meski tidak sempurna. Semua yang mendengarkan diam tak bergerak, keheningan yang penuh rasa kagum. Ketika selesai, tepuk tangan lembut muncul, lalu beberapa orang menahan air mata. Aisyah tersenyum malu tetapi bahagia. Beberapa hari usai lomba, Aisyah kembali ke kampung. Ia membawa kabar, dia tidak menjadi juara utama, tetapi mendapat penghargaan khusus, penghargaan untuk ketekunan terbaik dan beasiswa sebagian untuk sekolah menengah di kota. Hadiah sederhana, tas kecil, buku-buku, beberapa pakaian seragam, namun bagi keluarga Aisyah itu berarti besar. Ibunya menangis haru, ayahnya memeluknya. Teman-teman di desa bersorak, ustadznya tersenyum bangga, usaha dan iman telah menyala seperti lentera di padang pasir. Di kota, Aisyah mulai menyesuaikan diri. Asrama sederhana, kamar kecil bersama beberapa anak desa lain, guru yang lebih banyak, pelajaran tambahan yang menuntut. Ada rasa rindu, suara jangkrik di teras rumah, wangi tanah setelah hujan di kebun ibunya, senyum ibu yang menenun malam hari. Namun ia tekun, tiap pagi sebelum sekolah ia membaca Al-Quran, tiap malam ia ikut kajian di masjid. Ia bekerja sambilan kecil, membantu perpustakaan sekolah menjaga buku, membacakan Al-Quran untuk teman-teman yang belum lancar. Suatu malam, ketika asrama mati lampu, Aisyah duduk di balkon yang gelap, melihat lampu-lampu kota nyala jauh di bawah. Ia teringat perjalanan, dari desa padang pasir, dari suara jemari yang mengeja ayat, dari tangan ibu yang membetulkan jilbab sederhana. Hatinya bergetar berdoa, "Ya Allah, semoga aku menjadi sebab cahaya bagi desaku, bukan hanya untuk diriku sendiri. Berilah aku kekuatan untuk tidak sombong, untuk tetap rendah hati." Di keheningan itu ia menangis tidak karena sedih, tapi karena syukur dan harapan. Tahun pertama sekolah menengah berakhir. Aisyah mendapat nilai bagus di pelajaran umum dan agama,
dan guru-gurunya mulai memberi tugas tambahan, mengajar murid-murid baru Al-Quran di kota. Ia membagikan tips hafalan, cara tajwid yang mudah diingat, semangat agar tidak takut tampil di depan umum. Banyak dari mereka yang takut suaranya tidak bagus, seperti Aisyah dulu. Ia menjadi motivator kecil, sabar membimbing adik-adik muridnya. Aisyah akhirnya kembali ke kampung saat liburan panjang. Ia membawa buku-buku baru, alat tulis, dan beberapa jilbab dan seragam untuk teman-teman desa yang hendak ikut lomba berikutnya. Bersama ustadz dan orang tua, mereka mengadakan latihan intensif sekali seminggu di masjid desa. Anak-anak kecil berkumpul dengan semangat, menghafal, membaca, menyemangati satu sama lain. Malam terakhir sebelum kembali ke kota, kampung mereka mengadakan doa bersama di masjid, semua orang tua dan anak menghadiri. Aisyah berdiri di depan, mengangkat tangan, memimpin doa, "Ya Allah, kami bersyukur Engkau telah memberi kesempatan. Semoga setiap usaha kami diterima oleh-Mu. Semoga generasi kampung ini bisa menyinari dunia dengan ilmu, iman, dan akhlak. Kendatipun kami sederhana, jadikan kami umat yang kuat, yang rendah hati, yang selalu bersyukur." Suara doa bergema, diterangi rembulan dan lampu-lampu minyak, senyuman di wajah semua. Cahaya kecil di desa padang pasir telah mulai menyala. Dari suara yang samar, dari jilbab sederhana, dari ketekunan yang tak putus. Aisyah tahu, ini bukan akhir, tapi langkah awal. Ia percaya, seharusnya cahaya itu terus menyebar, dari desanya, dari suaranya, dari hati setiap orang yang yakin bahwa di balik usaha ada ridha Allah.